Hello, my name is Deta Tresna Palupi, and here I would like to try interpreting practice. The first one is sight interpreting, which is the oral translation received by the translator, usually without any time for preparation. And the second one is consecutive interpreting, which means convey the message into another language after the speaker has paused and the interpreter take notes. Jadi, ada mitos dalam bahasa, dan mitosnya adalah anak-anak sangat luar biasa dalam belajar bahasa, dan kita kehilangan anugerah itu saat kita bertemu dewasa. Kita punya alasan baik untuk mempercayai mitos ini. Banyak dari kita memiliki pengalaman. Kita telah memilih bahasa di sekolah atas dan perguruan tinggi, belajar dengan giat selama 3, 4, 5 tahun, dan kita melakukan perjalanan ke Prancis, dan bertemu anak kecil Prancis berusia 5 tahun. Dan dia berbicara bahasa Prancis lebih baik daripada kita. Dan itu tidak adil. Maksud saya, kita berusaha dengan keras dan dia tidak pernah bekerja sekali saja dalam hidupnya. Namun di sini dia mengkoreksi tata bahasa kita. Dan kamu benar, itu tidak adil. Itu tidak adil karena membandingkan dirimu sendiri dengan anak kecil yang telah memiliki 15.000 jam exposure Prancis. Dan kamu telah memiliki 100, mungkin 200, mungkin 50, itu tergantung pada seberapa banyak Anda menghabiskan kelas dalam bahasa Prancis. Dalam bahasa Inggris, berbicara bahasa Prancis. Saat kamu membuat perbandingan rata, kamu ajak anak kecil Prancis berusia 5 tahun dan memindahkannya ke Spanyol. Beri mereka 500 jam exposure di sana. Orang dewasa mendapat kerja di Spanyol, 500 exposure yang akan Anda temukan bahwa orang dewasa selalu memikuli anak kecil setiap waktu. Kita belajar bahasa lebih baik daripada anak kecil. So there's a myth when it comes to language. And that myth is that children are exceptionally good at learning languages and that we lose that gift when we grow up. And we have good reason for believing in this myth. Many of us have had this experience. We've picked a language in high school or college, studied hard for 3, 4, 5 years, and then we take a trip to France. And we meet a 5-year-old French child, and she speaks way better French than we do. And it's not fair. I mean, we have struggled so hard, and she has never worked a day in her life, and yet here she is correcting our grammar. And you're right. It's not fair. It's not fair because you're comparing yourself to a child who has had 15,000 hours of French exposure, and you have had 100. Maybe 200, maybe 50. It depends upon how much of your classes were actually spent in French instead of in English talking about French. When you make the fair comparison, you take a 5-year-old child, transplant them to Spain, give them 500 hours of exposure there. Adult gets a job in Spain, 500 hours of exposure. What you'll find is that the adult beats the child every time. We are better at learning languages than children. And this is the result from consecutive interpreting. Jadi ada mitos dalam mempelajari bahasa, dan mitosnya adalah anak-anak sangat luar biasa dalam belajar bahasa. Dan kita mempunyai alasan baik untuk mempercayai mitos ini. Banyak dari kita memiliki pengalaman memilih bahasa di sekolah atas dan perguruan tinggi. Belajar dengan giat selama 3, 4, 5 tahun, lalu kita melakukan perjalanan ke Prancis dan bertemu anak kecil Prancis berusia 5 tahun. Dan dia berbicara bahasa Prancis jauh lebih baik daripada kita. Dan itu menjadi hal yang tidak adil. Yang dimaksud adalah kita sebagai orang dewasa berusaha dengan keras mempelajarinya. Dan dia tidak pernah bekerja sekali saja dalam hidupnya untuk mempelajari bahasa itu. Namun di sini, dia malah mengkoreksi tata bahasa kita. Dan ya, kamu benar, itu tidak adil. Itu tidak adil karena membandingkan dirimu sendiri dengan anak kecil yang telah memiliki 15.000 jam exposure Prancis, dan kamu mungkin hanya telah memiliki 100, mungkin 200, mungkin 50. Itu tergantung pada seberapa banyak Anda menghabiskan kelas dalam bahasa Prancis. Saat kamu membuat perbandingan rata,
Kamu ajak anak kecil Prancis berusia 5 tahun dan memindahkannya ke Spanyol. Beri mereka 500 jam exposure di sana dan bandingkan dengan dirimu. Itu berarti kita belajar bahasa lebih baik daripada anak kecil.